Selamat pagi semuanya, jumpa kembali di channel saya untuk membahas materi PPKN, yakni yang akan kita bahas di sini. Ada beberapa subbab yang terkait dengan bab kedua untuk kelas 10 di semester dasar ini. Materinya mengenai ketentuan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang kita bahas nanti nggak jauh-jauh dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional di negara kita. Semoga kalian nggak lupa ya, Padi Uut Kontes. Pancasila landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Ada dua sebab yang akan kita bahas di sini, yakni yang pertama ada kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang kedua, mengenai pertahanan dan keamanan di Indonesia. Jadi kita bahas nanti dari yang mudah-mudahnya dulu. Karena kalau kita bahas langsung mengenai wilayah NKRI, ya ini materinya jauh lebih rumit karena banyak sekali teorinya dibandingkan dengan dua sebab ini. Ya, jadi harapannya nanti dari yang paling mudah dulu kalian bisa memahami, baru nanti ditambahkan tingkat kesulitannya. Untuk materi yang pertama, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Di sini dimulai dari pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 untuk dasar hukumnya, yang menegaskan bahwa ayat pertamanya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak pula untuk kembali. Ya, itu bunyi pasal ayat 1. Terus ayat keduanya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ya, ini kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dasar hukum yang pertamanya di pasal 28E ayat 1. Jadi kalau kalian masih ingat terkait dengan hak asasi manusia, ini salah satu hak yang diatur ya di bab 10A yang membahas mengenai hak asasi manusia. Pasal 28E ayat 1 dan 2. Lalu di pasal berikutnya, ini ada di pasal 28I ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 29 ayat 2. Ya, di pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, ini tadi ditegaskan bagian hak beragamanya. Pasal 28 ini ayat 1 sekalipun ada juga hak lainnya yang diatur di pasal ini ya. Ini lebih condong ke kategori hak di bidang sosial budayanya. Terus di pasal 29 ayat 2, di sini menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini yang di ayat 2 ya, kalau di ayat 1 ini masih dasarnya kaitannya dengan negara Indonesia yang merupakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu tadi 3 pasal yang membahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Lalu di sini ada perbedaan antara agama dan kepercayaan, karena tadi di pasalnya tadi banyak sekali yang menyebutkan antara istilah agama dan kepercayaan. Jadi ada 4 poin perbedaan antara agama dan kepercayaan yang akan dibahas di sini. Yang pertama, agama memiliki dogma atau ajaran yang baku dan mengikat penganutnya. Ya, kalau kepercayaan ini tidak terlalu baku karena biasanya kepercayaan itu identik dengan adat istiadat ya, kebudayaan dari masing-masing daerah. Kalau beda daerah biasanya juga akan
memiliki kepercayaannya masing-masing ya, kepercayaan tertentu. Terus, perbedaan yang kedua, terdapat lembaga tertentu yang mengatur tata tertib agama atau umatnya. Ya. Terus yang ketiga, terdapat pemimpin atau imam sebagai orang yang memiliki fungsi struktural dalam bidang peribadatan. Dan yang terakhir, terdapat upacara atau ritual tertentu yang berlaku dan harus diikuti. Ini beda banget dengan yang kepercayaan, karena biasanya yang kepercayaan tidak sesuai dengan yang agamanya tadi ya, alias poin-poinnya itu tadi nggak ada. Karena seperti yang dibahas sebelumnya tadi, kepercayaan identik dengan adat istiadat budaya dari masing-masing daerah. Masing-masing daerah biasanya juga akan memiliki kepercayaannya masing-masing, di mana tidak seperti agama. Kalau agama jelas pemimpinnya, misal nabinya siapa ya. Kalau kepercayaan itu tidak ada dan lembaga khususnya. Kalau agama kan kita kenal ada MUI ya. Ada juga untuk agama Islam, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, sedangkan di kepercayaan itu tidak ada. Terus gimana caranya untuk membangun kerukunan umat beragama? Ya, sebetulnya ada 3 poin yang paling mendasar. Yang pertama, kerukunan internal umat seagama, ya berarti yang sesama agamanya harus saling memahami satu sama lain. Terus juga yang kedua, kerukunan antar umat beragama atau berbeda agama. Walaupun berbeda agama, diusahakan kita tetap toleransi ya. Dan yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahnya. Pemerintah di sini kan selaku aktor utama yang membuat produk hukum, ketentuan hukum, gimana caranya supaya bisa mengatur kehidupan beragama antar umat beragamanya. Jadi walaupun beda agama, kita diusahakan seperti tadi penjelasan yang kedua ya, harus toleransi satu sama lain, dan ini semua ditegaskan oleh produk hukum yang dibuat pemerintah ya. Karena ini ya, dalam kehidupan beragama masyarakat tidak bisa terlepas begitu saja dari adanya peraturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, sebab keduanya di sini kita akan bahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Di sini ada ilustrasinya ya, anggota TNI kita. Dasar hukum dari sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia sebetulnya ada 2. Ya, yang ini yang membahas mengenai bela negaranya, pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau kalian pernah menyimak video pembelajaran sebelumnya, kaitannya dengan kategori hak dan kewajiban warga negara, di situ sudah dijelaskan. Pasal 27 itu memiliki 3 ayat, dan trik untuk memahaminya ya, yang kita ambil di sini untuk kelas 10 yang bagian bela negaranya. Biasanya ini saya singkat dengan PHP si Eko sama si Bella. Pasal 27 ayat pertamanya PHP-nya, ayat keduanya ekonominya, dan ayat terakhirnya itu bela negaranya ya. Lalu dasar hukum berikutnya ini ada di pasal 30. 30 itu ada 5 ayat, dan ini juga sudah dibahas dalam video pembelajaran tersebut ya, video pembelajaran yang sama triknya. Yang ayat pertamanya kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanannya ya, berhak dan wajib nih ya. Terus ayat keduanya yang dibahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau istilahnya Sisankam Rata. Dilakukan melalui 2 komponen, ada komponen utama dan komponen pendukung. Yang utamanya itu TNI dan Polri, pendukungnya itu rakyat. Ya, TNI dan Polri utamanya, pendukungnya rakyat. Semoga nggak kebalik ya, TNI dulu baru Polri, terus rakyat sebagai kekuatan pendukung, karena ini berkaitan dengan ayat berikutnya. Ayat ketiganya ini TNI-nya, TNI yang dibahas terdiri atas Angkatan Darat, Laut, Udara. Ya, tugasnya TNI ini jauh lebih luas dibandingkan dengan Polri. Ya, ini berkaitan dengan usaha mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan negara. Jadi biasanya lebih ke arah wilayah perbatasannya ya, menjaga wilayah perbatasan kita. Terus kalau Polri, ini kewenangannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, utamanya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terus di ayat terakhirnya, ya, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwasannya kalau kita mempelajari Undang-Undang Dasar, umpamakan kalian lagi baca surat cinta, ya, karena itu ada alurnya, ada pembukanya, ada intinya, ada penutupnya, atau sama juga kalau kalian lihat drakor, ya, atau lagi baca novel, itu kan pasti ada alurnya. Ini ayat kelimanya alurnya, ini penutupnya, ya. Kalau ayat pertamanya biasanya pembukanya, jadi ayat kelimanya penutupnya. Bahwasannya susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan antara keduanya dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan itu diatur dengan undang-undang. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar itu hanya mengatur hal yang sifatnya mendasar. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita ini yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar, lalu dilanjutkan dengan TAP MPR dan juga undang-undang sampai dengan peraturan daerah, kabupaten atau kotanya, ya. Jadi ini undang-undang di sini ini membahas ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar. Lalu mengenai ciri-cirinya, kesesahan kaum rata di Indonesia ini memiliki 3 ciri utama: kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kalau kerakyatan fokusnya itu berarti orientasi pertahanan dan keamanan diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kesemestaan, ya, semestanya seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan. Dan yang terakhir kewilayahan, ini yang dimaksud gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, tapi juga disesuaikan dengan kondisinya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi geografis dari masing-masing wilayah di Indonesia itu berbeda, ya. Jadi nanti difikirkan kira-kira mendukung atau tidak untuk dilakukan gelar kekuatannya. Terus ada bentuk upaya bela negara, ya, ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Ada 4 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, diajarkannya pendidikan kewarganegaraan dalam setiap jenjang pendidikan. Ini seperti kita nih lagi belajar PKN, di mana itu juga mengajarkan mengenai bela negara. Jadi teori bela negaranya harapannya kalian bisa memahami dengan betul. Lalu yang kedua, ini bisa juga mengikuti latihan dasar kemiliteran. Terus yang ketiga, mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela. Dan yang terakhir, mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.